3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di-like dulu video Mimin nih, di-subscribe dong, dan tinggalkan jejak komen ya. Bab 4448. Temui Jenderal Iblis. Sekelompok penjaga sihir berbicara lagi dengan suara keras dan sikap tulus. Suara-suara terdengar di seluruh istana. Semua orang membungkuk dan memandangi sosok muda yang berdiri di gerbang istana Jenderal Ketujuh. Sejak saat itu, dia adalah Jenderal Ketujuh. Mata Qin Chen melihat sekeliling. Bahkan mata yang paling tenang pun tampak agung di mata semua orang saat ini. Tidak ada yang berani memandangnya. Karena, mereka semua mendengar tentang kekuatan Qin Chen, melawan 100 iblis hiu teratas, tetapi tidak satu pun dari mereka yang selamat. Selain itu, membunuh kepala klan iblis hiu, hiu hitam Jenderal Iblis Ketujuh. Artinya selama Qin Chen tidak puas rumah Jenderal Iblis Ketujuh, akan menjadi sungai darah. Mei Yaoqing, melihat orang-orang, meskipun dia bukan seorang jenderal sihir, dia sekarang adalah pelayan Qin Chen, Jenderal Sihir Ketujuh. Dia juga pelindung Dharma dari rumah Jenderal Sihir Ketujuh. Jenderal Ketujuh akan menyerahkan semua orang di rumah ini padamu. Kalian semua, ikuti perintahnya. Aku ingin istirahat, Qin Chen berkata dengan ringan. Baik tuanku. Mei Yaoqing mengangguk, lalu melihat Qin Chen berbalik dan berjalan menuju rumah Jenderal Tujuh. Orang-orang berdiri dengan busur di sampingnya. Di mana Qin Chen lewat, ada keheningan, hanya kekaguman. Qin Chen, membunuh hiu hitam, iblis ketujuh. Jelas, kekuatannya lebih kuat dari satu level. Dan terdengar kabar bahkan jenderal pertama memiliki sikap hormat terhadap jenderal ketujuh. Terlihat bahwa penyihir ketujuh itu luar biasa. Qin Chen melangkah ke rumah jenderal sihir yang agung. Ada tentara sihir yang kuat di kedua sisi rumah. Ini semua adalah barang pribadi Qin Chen. Qin Chen meliriknya, tapi itu hanya beberapa tentara sihir biasa yang disegani. Qin Chen tidak memperhatikan tentara sihir ini. Dia bahkan tidak tertarik untuk mengumpulkannya. Qin Chen hanya berjalan lurus ke depan dan melangkah ke kedalaman rumah jenderal sihir. Di bagian terdalam istana adalah ruangan di aula hiu hitam. Keadaan di dalam tidak pernah berubah semenjak kematian hiu hitam, tidak ada yang berani untuk merusaknya, jadi mereka tetap sama. Qin Chen mendorong pintu aula sihir dan melangkah ke dalamnya. Kemudian dia melihat semua koleksi Jenderal Iblis Hiu Hitam misalnya, beberapa keterampilan sihir yang kuat dari keluarga iblis. Mereka dapat membaca kultivasi sesuka hati. Qin Chen memiliki tampilan kasual. Meskipun dia adalah pejuang umat manusia, dia tahu banyak tentang keterampilan iblis. Dapat dikatakan bahwa sejak Tianwu, Qin Chen telah berurusan dengan iblis, dan bahkan berlatih jalan iblis dan membelah iblis. Karena itu, dia masih sangat santai untuk melihat apakah ada sesuatu yang layak dipelajari dari keterampilan magis tersebut. Adapun keterampilan sihir ini, itu tidak perlu. Formula Dewa 9 Bintang Qin Chen sangat hebat dan tingkat tinggi. Bagaimana bisa dibandingkan kekuatan magis seorang jenderal iblis di lautan sihir yang kacau ini? Namun, Qin Chen masih sangat serius memahaminya. Selain itu, melalui keterampilan para iblis, Qin Chen juga dapat memahami tingkat yang dimuliakan para iblis. Ada langkah kaki di luar. Mei Yaoqing mengatur barang-barang di luar dan masuk dan berdiri di depan aula ajaib. Masuk, kamu tidak harus sopan. Suara Qin Chen keluar, dan Mei Yaoqing mengangkat kakinya, melewati pintu aula, dan datang ke sisi Qin Chen. Keterampilan di sini seharusnya bisa memberimu beberapa pelajaran dan wawasan. Qin Chen mendongak dan bertanya pada Mei Yaoqing. Meskipun koleksi di istana iblis ini lebih lemah dari kultivasiku, tapi masih ada beberapa, yang dapat banyak membantu bawahan saya. Mei Yaoqing mengangguk dan hormat. Ini akan menjadi milikmu di masa depan. Kamu tidak perlu izinku. Datang saja ke sini sendiri. Qin Chen berkata kepada Mei Yaoqing. Dia menyerahkan keterampilan sihir ini. Keterampilan sihir ini tidak mengejutkan. Setidaknya, mereka lebih dari 18.000 mil lebih rendah dari iblis jurang lainnya. Kata-kata Qin Chen membuat hati Yaoqing bergetar, menunjukkan ekspresi bahagia, dan makin menghormatinya. Ya, tuanku. Apa yang dia sukai bukanlah keterampilan ini, tetapi sikap Qin Chen terhadap dirinya sendiri.
yang tidak memperlakukan sebagai tahanan tapi sebagai orang kepercayaannya, Mei Yaoqing tiba-tiba merasa wajahnya panas dan seluruh tubuhnya panas dan kering. Dia membayangkan masa lalunya yang getir. Tetapi sekarang memiliki cukup makanan, pakaian, nafsu dan segalanya. Hati Mei Yaoqing mati rasa untuk sementara waktu. Apa yang Anda pikirkan? Tiba-tiba, Qin Chen mengerutkan kening. Mei Yaoqing tiba-tiba terbangun dari lamunan. Meskipun aku seorang jenderal sihir, kamu akan bertanggung jawab atas semua yang ada di rumah jenderal sihir ini di masa depan. Qin Chen Boy. Ya, Mei Yaoqing dengan cepat membungkuk. Yah, kamu bisa keluar. Jalan ringan Qin Chen. Ada yang lain? Qin Chen mengerutkan kening dan menatap Mei Yaoqing. Keagungan yang menyesakkan memenuhi dirinya lagi. Tidak, aku pergi. Mei Yaoqing dengan cepat memberi hormat, mundur dan meninggalkan aula sihir. Melihat sosok Qin Chen yang menjulang tinggi, dia tidak tahu seperti apa rasanya. Ada yang lega, ada pula yang kecewa. Saat Mei Yaoqing pergi, Qin Chen segera menutup aula sihir dan muncul di dunia yang kacau. Bocah Qin Chen, waktu apa yang kamu buang ketika kamu datang ke dunia iblis? Dengan kekuatanmu, kamu ingin mencari tahu informasi. Mengapa membuang waktumu di pulau hati ajaib ini? Kamu dapat langsung menemukan Master Iblis yang sedang dalam kekacauan. Bahkan jika pria itu adalah yang paling kuat. Tidak mudah memenangkannya dengan leluhurnya. Hong Huang Zulong berkata dengan sombong. Qin Chen, malas memperhatikan orang ini. Orang tua ini sombong dan sulit diatur sejak dia memulihkan sebagian besar kekuatannya. Tentunya dengan kekuatannya, ia berhak menjadi sombong dan menawan. Seluruh dunia iblis dapat mengancam kekuatannya, saya khawatir itu sangat sedikit. Tapi bukan itu yang diinginkan Qin Chen, karena meskipun Hong Huang Zulong kuat, dia tidak terkalahkan. Di dunia iblis, bahkan supremasi yang riang tidak berani menerobos masuk. Setelah keberadaan Hong Huang Zulong ditemukan, Yuan Mo Laozu akan memimpin orang-orang kuat untuk menyerang, dan dia hanya akan dapat melarikan diri dalam kekacauan. Saat itu, rencana Qin Chen untuk menyelamatkan dan mencari sisi akan sepenuhnya ditinggalkan. Qin Chen mendatangi penguasa iblis Yuan dan mengangkat tangannya. Token jenderal muncul di tangannya dan melemparkannya ke penguasa iblis Yuan. Tuan, penguasa jurang mengerutkan kening. Perhatikan baik-baik jenderal sihir, Qin Chen Dao. Master iblis jurang mengerutkan kening, dan jejak sihir memasuki urutan. Tiba-tiba, matanya menyusut, apakah itu larangan gelap? Itu benar. Qin Chen mengangguk. Aneh, mengapa kekuatan gelap ada di dalam token jenderal sihir? Tuan iblis jurang ragu. Qin Chen berkata, ini juga aneh bagiku. Selain itu, aku menemukan bahwa larangan gelap pada jenderal sihir sebenarnya adalah sejenis larangan fagositosis. Untuk menelan larangan, Qin Chen mengangguk, begitu jenderal iblis mati, tidak peduli di mana jenderal iblis berada, cincin penyimpanan atau ruang lain, selama tidak berada di dunia yang kacau ini, ia dapat langsung melahap kekuatan jenderal sihir dan mengubahnya menjadi kekuatan jenderal sihir. Tuan, maksudmu semua jenderal lautan sihir yang kacau ini dijaga oleh manusia? Penguasa jurang, mereka menarik napas. Itu mungkin. Qin Chen memandang penguasa iblis jurang. Penguasa semua jiwa dan lainnya, apakah Anda yakin tidak ada tanda larangan seperti itu di zaman Anda? Tidak, Tuan iblis jurang menggelengkan kepalanya, dan penguasa semua jiwa juga menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika kita berada di zaman kita, kekuatan gelap baru saja menyerang. Di bawah kepemimpinan iblis jurang, banyak iblis langsung berlindung dengan kekuatan gelap, tetapi beberapa iblis berperang melawan mereka. Namun, kami belum pernah melihat jenderal iblis dengan larangan gelap. Jika perintah iblis ini benar-benar berisi larangan klan gelap, itu dapat melahap sumber dan kekuatan iblis kita, yang kemungkinan besar untuk menunjukkan bahwa dunia iblis, di bawah kepemimpinan leluhur Yuan Mo. Cara membesarkan jenderal iblis semacam ini adalah dengan diam-diam membesarkan iblis sebagai makanan. Qin Chen juga merenung, wajahnya sangat suram. Karena dia ikut serta dalam duel, menjadi jenderal sihir, dan memahami aturan lautan iblis, dia juga menemukan masalah ini. Kekacauan para dewa dan iblis awalnya merupakan tempat yang sangat kacau, tetapi sekarang memiliki aturan yang ketat, terutama beberapa aturan di arena duel. Mereka terus-menerus memilih yang kuat untuk iblis. Setelah orang-orang kuat ini menjadi jenderal sihir,
mereka bisa mendapatkan jenderal sihir, dan terus meningkat dan tumbuh. Namun tidak ada yang tahu bahwa jenderal sihir ini sebenarnya adalah bom waktu, yang dapat melahap esensi dan darah semua jenderal sihir kapan saja. Sebagai kekuatan teratas iblis, lautan dewa iblis kekacauan tidak akan tahu apa-apa tentang situasi di sini. Jika semuanya di sini diatur oleh Yuan Mo, itu akan menjadi serius. Ini menunjukkan bahwa leluhur iblis Yuan tidak memiliki garis bawah sama sekali. Dia membiarkan kekuatan gelap bertindak sembrono di dunia iblis dan mengambil seluruh hidup keluarga iblis sebagai semacam perdagangan antara dia dan kekuatan gelap. Mustahil. Tapi saat ini, Lord of the Abyss Devil tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Qin Chen tiba-tiba menoleh. Lao Zu, dia tidak akan sepenuhnya berlindung pada kekuatan gelap dan menjadi pengikut kekuatan gelap. Master Iblis Jurang mengerutkan kening dan berkata, sejauh yang saya tahu, alasan mengapa Lao Zu bekerja sama dengan kekuatan gelap hanya untuk menggunakan satu sama lain. Tujuan Lao Zu adalah untuk menyingkirkan belenggu alam semesta, jadi dia akan bekerja sama dengan kekuatan gelap. Pasti ada alasan. Cara utama setan Yuan adalah bahwa ia paling mengenal leluhur setan Yuan. Bab 4449. Sepertinya kita perlu melakukan penyelidikan dengan baik, pasti ada yang aneh di dalamnya. Qin Chen berbisik, tugas yang paling mendesak adalah untuk melihat tingkat yang lebih tinggi dari Laut Setan Dewa Kekacauan dan belajar lebih banyak tentangnya melalui Raja Iblis Blackstone. Qin Chen kembali ke rumah Jenderal Iblis ke-7 untuk berlatih dalam diam. Dia percaya bahwa Blackstone akan segera bertindak. Bagaimanapun, pertandingan kemarin membuatnya menjadi terkenal di Pulau Moxin, dan ketika dia berada di arena duel, Qin Chen jelas merasakan nafas, datang ke arena duel, dan bahkan memberikan instruksi kepada lelaki tua yang memimpin duel. Dia tidak percaya bahwa Blackstone Lord bisa tenang. Keesokan harinya, sekelompok penjaga sihir yang kuat datang ke rumah Jenderal Sihir ke-7 dalam sekejap. Tuan Mo Jun memiliki perintah untuk memanggil Iblis ke-7 untuk menemuinya. Akhirnya, yang ditunggu telah datang. Qin Chen tersenyum. Dia berpikir bahwa Iblis Batu Hitam itu tenang. Tanpa diduga, dia hanya bersabar selama sehari. Qin Chen bangkit di langit. Kali ini, dia tidak membawa siapapun, tetapi pergi ke rumah iblis sendirian. Penjaga sihir yang datang untuk mengumumkan perintah memandang Qin Chen dan segera berbalik untuk memimpin. Sesaat kemudian, Qin Chen datang ke rumah iblis lagi. Kali ini, sepertinya rumah Pangeran Sakti berbeda dengan kemarin. Penampilan semua orang cukup serius. Ketika penjaga sihir ini membawa Qin Chen ke rumah iblis, sekelompok orang kuat datang dan menghentikan Qin Chen dan rombongannya. Berhenti. Ternyata seorang wanita. Dua penjaga sihir di belakangnya juga wanita. Aku telah melihat iblis dewamu. Penjaga sihir yang pemimpin tim membungkuk kepada wanita itu dan terlihat hormat. Mata Qin Chen berkedip. Dikatakan bahwa Raja Iblis Batu Hitam dari Pulau Hati Ajaib ini sangat misterius dan jarang muncul di luar. Kecuali beberapa orang yang memiliki kesempatan untuk melihatnya. Bahkan beberapa jenderal iblis mungkin tidak dapat bertemu satu sama lain. Wanita itu tampak bangga dan mengabaikan penjaga sihir itu. Dia hanya menatap Qin Chen dengan dingin dan berkata, apakah ini jenderal iblis ke-7 yang baru? Betul. Penjaga sihir memberi hormat dengan tergesa-gesa. Kenapa aku tidak bisa bersikap sopan saat melihat pelayan iblisku? Pelayan iblis itu berkata dengan dingin, matanya dingin. Qin Chen berkata dengan samar, kamu adalah pelayan iblis, aku adalah jenderal iblis. Mengapa aku harus memberi hormat padamu? Berani. Dua wanita iblis di belakang pelayan iblis itu marah dan melangkah maju dengan semangat pembunuh. Qin Chen menyapu dua orang dengan satu mata, dengan ringan, bukan? Hamba iblis hanyalah penjaga Raja Iblis. Lebih baik dikatakan daripada dikatakan. Itu adalah penjaga. Lebih buruk dikatakan. Dengan kekuatan Tuan Iblis, bagaimana kita bisa membutuhkan orang-orangnya untuk melindungi kita? Yang disebut setan hamba hanyalah pelayan Dewa Iblis. Meskipun pelayan ajaib terdengar kuat, sebenarnya dia tidak memiliki posisi khusus, hanya seorang pelayan. Jenderal Iblis adalah eksekutor yang bertanggung jawab atas wilayah laut yang kacau ini dan Pulau Hati Iblis untuk Raja Iblis. Dia memiliki kekuatan khusus.
Dalam hal status dan status, saya harus berada di atas Anda. Mengapa saya harus memberi hormat kepada Anda? Qin Chen mencibir. Begitu kata-kata itu keluar, semua penjaga sihir di sekitar tertegun. Mereka memandang Qin Chen dengan ngeri satu persatu, mundur satu demi satu, tampak ketakutan, dan dengan cepat merangkak ke tanah. Apakah anak ini gila? Faktanya, seperti yang dikatakan Qin Chen, hamba iblis hanyalah pelayan dewa. Bagaimanapun, dia adalah hamba dewa. Pejabat kelas 7 di depan gerbang Perdana Menteri. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan nyata, siapa yang berani tidak sopan? Lagi pula, Lord Blackstone selalu tinggal di tempat yang sederhana, dan bahkan para jenderal sihir pun tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan mereka, apalagi para penjaga sihir. Beberapa dari mereka telah berada di istana Lord Blackstone selama ribuan tahun, dan mereka belum pernah melihat Lord Blackstone, dan bahkan tidak sedikit dari mereka. Tapi hamba iblis telah melayani dewa. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, bahkan jika jenderal iblis melihat pelayan iblis, dia harus memberi hormat dengan hormat. Tapi sekarang jenderal iblis ketujuh berani melawan pelayan iblis di sini. Itu benar-benar bertindak sembrono dan membabi buta. Rumor mengatakan bahwa setan ketujuh yang baru akan menjadi orang gila. Siapapun yang berani menyinggung perasaannya akan menyebabkan kematian. Sekarang sepertinya dia memang orang gila. Anda, gadis iblis di belakang pelayan iblis itu dingin dan pembunuh. Ini pertama kalinya mereka melihat jenderal sihir yang sombong. Bahkan jenderal iblis pertama pun tidak berani bersikap sombong kepada mereka. Tapi Qin Chen terus berkata dengan lemah, jika Anda benar, apakah Anda di sini untuk menunggu kami dan memimpin kami untuk bertemu dewa? Kalau begitu, mengapa tidak memimpin jalan? Senang berpura-pura menjadi harimau dan menunjukkan matikan kekuatanmu di sini, benar kan? Seekor rubah berpura-pura menjadi harimau? Dewaku, para penjaga sihir di dekatnya terlalu takut untuk mendengarkan. Mereka semua merangkak di tanah dan tidak bergerak. Apakah kamu tidak mendengarku? Melihat satu sama lain tidak bergerak, cara dingin Qin Chen, beberapa tidak sabar. Tatapan tajam melintas di mata pelayan iblis yang berdiri di depan Qin Chen. Dia telah mendengar kata-kata Qin Chen sebelumnya, jadi mengapa mengulanginya? Dia kesal di hati, bagaimana seseorang pernah memberikan ekspresi wajah seperti itu, bahkan ketika ingin menyerahkannya kepada Qin Chen. Tapi dia mengertakkan gigi sejenak, dan pada akhirnya, dia menahan diri. Matanya dingin dan dia menggigit giginya. Dia berkata dengan dingin, iblis ketujuh akan mendengarkan perintah. Tuan iblis memiliki perintah. Ayo pergi dan menemuimu. Ikutlah denganku. Dia menyerbu ke depan dan dengan cepat memasuki kedalaman rumah iblis. Penjaga sihir samping dengan cepat mengelak, tidak ada yang berani menyentuh kepalanya. Qin Chen mencibir dan segera mengikuti. Terus masuk lebih dalam, di rumah Raja Iblis, di mana-mana ada susunan iblis yang tertinggal, sangat dalam. Setelah berjalan lama, Qin Chen akhirnya sampai ke kedalaman rumah Blackstone Lord. Gaya istana ini sangat berbeda dengan milik Jenderal Iblis. Ketika kita sampai ke kedalaman, kita tidak hanya suasana megah, tetapi juga merasa lebih indah. Qin Chen cukup terkejut. Sesaat kemudian, Qin Chen datang ke tepi kolam jauh di dalam rumah setan. Di pinggir kolam, terdapat paviliun. Saat ini, di luar paviliun, ada sekelompok orang kuat dengan momentum luar biasa. Mereka semua ganas. Kebanyakan dari mereka lebih kuat dari iblis ketujuh yang asli, hiu hitam. Melihat pemimpinnya, mata Qin Chen berkilat. Dia adalah iblis pertama. Dan di belakang jenderal pertama, ada kelima, kedelapan, kesembilan dan seterusnya. Semuanya ada 9. Ini, semua 10 jenderal sihir teratas ada di sini. Mata Qin Chen berkilat dan dia merasa bijaksana. Kemudian mata Qin Chen tertuju pada paviliun. Di paviliun, ada tubuh berkelok-kelok. Ternyata itu adalah sosok cantik berjubah ajaib. Dengan membelakangi orang-orang, dia memiliki tangan yang lembut, putih dan halus, seperti yang ada di lukisan itu. Dia dengan lembut menaburkan beberapa makanan ke dalam kolam. Dan di dalam kolam, banyak ikan yang bersaing untuk mendapatkan makanan. Berwarna-warni, sangat indah. Ini adalah, Qianying ini memancarkan nafas yang tidak bisa dijelaskan, yang sepertinya tidak terlalu kuat. Namun, di bawah nafas ini, semua jenderal sihir yang hadir,
termasuk yang pertama, terlihat hormat, dan tidak ada yang berani melihat ke atas, menunjukkan rasa tidak hormat. Mungkinkah itu? Qin Chen memiliki sedikit tebakan di dalam hatinya. Tuan Iblis, Iblis ketujuh telah tiba. Pelayan sihir terkemuka membungkuk dan tampak hormat. Tentu saja, Qin Chen terkejut bahwa Iblis batu hitam itu adalah seorang wanita, yang di luar dugaannya. Terlebih lagi, nafas Iblis batu hitam juga ditemukan oleh Qin Chen. Dewa, dugaan Qin Chen benar. Iblis adalah master tingkat Tianzun. Oh, sosok mempesona itu melemparkan semua umpan di tangannya ke dalam kolam, tersenyum ringan, lalu berbalik, dan sepasang mata indah tertuju pada Qin Chen. Dalam sekejap, semua orang merasakan cahaya di depan mata mereka. Seperti Qin Chen, saya merasa santai dan bahagia. Raja Iblis Batu Hitam ini lebih menawan daripada Yao Qing yang ajaib. Aku belum pernah bertemu Tuan Blackstone. Melihat Qin Chen tidak bergerak, pelayan iblis itu segera berkata, tampak marah. Blackstone mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu setan ketujuh baru yang membunuh hiu hitam? Qin Chen melengkungkan tangannya, tidak terlihat rendah hati atau sombong, dan berkata, tepatnya, saya telah melihat iblis. Dia bangga dan tenang, tidak sombong, tapi tidak hormat. Ini membuat semua orang di tempat kejadian berubah warna. Entah itu Jenderal Iblis pertama, atau pelayan iblis, wajahnya berubah warna. Jenderal Iblis ketujuh yang baru sangat gila sehingga dia berani mengambil sikap seperti itu di hadapan dewa. Kamu ingin mati. Pelayan iblis itu akhirnya tidak bisa berhenti menekan amarah. Sebentar lagi, dia menamparkan Qin Chen. Sebelum rasa tidak hormat Qin Chen untuknya, hatinya telah mengumpulkan kemarahan. Sekarang sikap Qin Chen di depan Raja Iblis memberinya alasan untuk segera melakukannya. Dengan raungan, saya melihat pelayan ajaib itu bertepuk tangan, dan tiba-tiba kekuatan sihir yang mengerikan itu berubah menjadi lautan luas, menutupi debu Qin dalam sekejap. Lapisan kekuatan sihir seperti gelombang, menenggelamkan segalanya. Harus dikatakan bahwa pelayan iblis ini adalah master setengah langkah. Meskipun roh pembunuhnya lebih lemah daripada hiu hitam, kultivasinya tidak buruk sama sekali. Di hadapan gerakan tiba-tiba pelayan iblis, Qin Chen tidak mengubah penampilannya. Dia hanya mengangkat tangannya dan mengubah telapak tangannya menjadi pisau. Ledakan. Sama seperti Tiadao lahir, kekuatan telapak tangan pelayan ajaib terbelah dalam sekejap, dan kekuatan Dao yang mengerikan tiba-tiba mengalir ke pelayan ajaib itu, yang membelahnya dalam sekejap, meludahkan darah ke mulutnya dan berlutut di atas satu lutut dalam posisi bingung. Kamu berani melakukannya padaku. Aku ingin meminta dewa untuk memerintahkan bawahannya untuk membunuhnya sebagai contoh. Hamba iblis itu mengamuk dan berteriak. Qin Chen berani memindahkannya di depan Raja Iblis. Betapa beraninya. Di satu sisi, Jenderal Iblis pertama dan yang lainnya juga konyol. Qin Chen, apakah kamu gila? Tapi Qin Chen tampak tenang dan berkata dengan samar, Anda adalah pelayan iblis. Anda telah berulang kali memprovokasi Jenderal Iblis kami. Apakah Anda benar-benar berpikir iblis kami tidak akan membunuh Anda? Hari ini, demi Tuan Blackstone, saya akan menyelamatkan hidup Anda. Lain kali, kamu akan mati. Anda. Qin Chen sangat sombong sehingga dia berani mengancamnya. Tuan Iblis. Dia memandang Blackstone dengan salah. Anda dapat melihat Raja Iblis Batu Hitam datang, dan rok ajaibnya berkibar. Anda bisa melihat kakinya yang ramping dan tubuh yang lembut. Dia dalam kondisi sangat baik, seperti cabang pohon willow. Raja Iblis Blackstone memiliki bibir merah cerah dan sepasang mata yang sepertinya bisa berbicara. Meskipun Mei Yao Qing adalah anggota klan sihir, dia jauh lebih menawan. Blackstone tidak hanya membuat orang ingin sangat peduli, tetapi juga menunjukkan kejantanan, seperti pahlawan wanita, yang memiliki jejak supremasi surga, membuat orang merasakan jarak. Raja Iblis Batu Hitam melangkah maju 2 langkah, duduk di kursi batu, membuka bibir merahnya dengan ringan, menatap Qin Chen dengan mata cerah, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu melawan pelayan iblis Raja Iblis di depannya, apakah kamu tidak takut untuk menyinggung perasaannya? Qin Chen berkata dengan samar, ketika saya datang ke lautan dewa dan setan ini, saya mendengar bahwa lautan dewa dan setan memiliki aturan yang ketat. Selama saya memiliki kekuatan, saya dapat menonjol dan melihat banyak orang kuat,
Tetapi sebagai pelayan iblis, dia berpura-pura menjadi harimau dan berulang kali memprovokasi Jenderal Iblis. Saya memberinya pelajaran dan membersihkan pintu. Selain itu, aku sudah cukup memberimu wajah. Aku penyayang dan penyayang karena tidak membunuhnya, kata Qin Chen.